Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Huda di channel Botani 88. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyepraian kembali ya teman-teman ya. Ini adalah cabai rawit varietas Abayomi, dan di sebelah sana ada cabai rawit varietas Kaliber ya teman-teman ya. Jadi satu lahan ini ada dua varietas. Oke teman-teman. Dan inilah perkembangan cabai rawit Abayomi kita di 3HST ya teman-teman. Jadi kita di sini akan melakukan yang namanya Jadi di video kali ini kita akan melakukan yang namanya penyepraian ya teman-teman. Karena apa, di sini teman-teman bisa lihat ya bolong-bolong. Ini sudah mulai diserang ya oleh hama tentunya. Tadi saya lihat ada ulat ya teman-teman ya. Jadi saya akan menyemprot kandungan emamectin ya teman-teman ya, emamectin benzoat nantinya untuk insektisidanya ya teman-teman. Oke. Dan saya tambahkan juga sekaligus nutrisi asam amino dan nutrisi dari Mordenfol ya teman-teman ya. Dan inilah kondisi cabai kita ya teman-teman ya. Ini masih kecil sekali. Kemarin ini sulaman ya teman-teman ya. Ada yang mati juga. Sulaman cabutan yang ini teman-teman. Ini cabai kita ya, Abayomi varietasnya. Oke. Jadi kita langsung aja ya teman-teman ke proses percampuran nutrisi dan maupun inseknya juga. Let's go. Oke, baik teman-teman. Jadi ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan nantinya untuk menyeprai di cabai rawit kita ya teman-teman ya. Usia 3HST setelah tanam sudah diserang oleh hama. Tadi juga ada, saya lihat ya, seperti kutu-kutuan juga sudah ada di sini. Jadi sangat termasuk endemik ya teman-teman ya untuk diserang di lahan kita ini ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama ini, yang botol besar ini sudah tidak asing ya teman-teman ya tentunya. Ini Mordenfol ya teman-teman ya. Untuk kandungannya sendiri teman-teman bisa lihat di sini ada pyridoxin, magnesium, pirofosfat 43% ya, cukup bagus ya teman-teman ya. Cukup tinggi lah untuk kandungannya itu. Jadi P2O5-nya ini ya 26% atau fosfatnya ini ya teman-teman ya. Untuk MgO-nya ini magnesiumnya 3300 ppm. Dan untuk V-nya, untuk Fe-nya ini sama dengan 4200 ppm. Baik teman-teman, jadi ini sudah tidak asing ya. Seringkali muncul di channel-channel YouTube lainnya ya teman-teman ya. Terutama di channel Mitra Bertani. Oke teman-teman, kita langsung aja lanjut untuk ini ya. Ini adalah insektisidanya kita ya. Dari Meortiur ya. Untuk harganya ini setengah liter saya kurang tahu ya, tapi kalau saya cari tahu di online itu kalau nggak salah ya teman-teman ya, itu lumayan mahal ya teman-teman ya. Kalau untuk yang setengah liter kemarin tuh saya lihat tuh yang 100 milinya itu aja sudah sekitar 100 ribuan ya teman-teman ya. Jadi ini terus terang ini jatah ya teman-teman ya dari pemerintah kemarin ya. Ada PPL ke sini dan mengasih obat ini ya teman-teman ya. Ini kandungannya sangat cocok untuk membasmi ulat ya teman-teman ya. Sampai ke telur-telurnya. Oke. Teman-teman bisa perhatikan untuk kandungannya sendiri, ini adalah emamectin benzoat 30 gram ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman bisa lihat untuk yang satunya ini adalah dari Bayer ya teman-teman. Ini adalah Ambition, sudah tidak asing lagi juga ya teman-teman ya. Nah, ini adalah asam amino ya teman-teman. Untuk kandungannya sendiri 46,9% ya teman-teman ya. Jadi untuk asam amino ini cukup baik sekali ya teman-teman. Saya sudah sering menjelaskan tentang penggunaan asam amino ini ya teman-teman ya di channel ini. Nah, ini adalah perekat ya teman-teman ya. Ini penembus, perata atau pembasah ya teman-teman. Jadi ini bisa kita campurkan dengan pestisida, fungisida maupun dengan pupuk ya teman, agar lebih maksimal nanti hasilnya, apalagi kita menghadapi musim penghujan. Jadi kita harus bisa maksimal ya teman-teman untuk mencolong momen lah ibaratnya, untuk kita
ada waktu buat nyepray ya teman-teman ya, karena cuaca tidak menentu di daerah kita ini masih. Baik teman-teman, oke, mungkin penjelasan untuk bahan yang kita gunakan itu saja ya. Jadi kita akan nanti langsung olah ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk insektisidanya yang emamectin benzoat ini saya dahulukan ya teman-teman ya. Dan nanti akan saya masukkan ke dalam tangki 16 liter duluan ya, karena ini takutnya nanti bakteri yang di sini kalau kita campurkan jadi satu, karena ini adalah insektisida ya teman-teman ya, takutnya nanti kurang maksimal. Jadi saya larutkan ke dalam air supaya lebih tidak sensitif ya teman-teman ya, karena kalau terlalu pekat nanti insektisidanya kita campur dengan ini itu kurang efektif sih menurut saya. Jadi untuk pendapat teman-teman bisa langsung aja masukkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Menurut teman-teman bagaimana, ini alangkah baiknya dipisah pas mengadukannya atau dicampur langsung ya teman-teman ya. Kalau menurut saya sih dipisah aja teman-teman waktu proses pengadukannya ini ya teman-teman ya. Oke, kita kasih sekitar, nggak banyak ya teman-teman ya, kita kasih sekitar 15 milian lah teman-teman ya, karena ini masih balita atau masih kecil anunya cabenya kita ini teman-teman ya. Nah ini satu sendok beras ini adalah sekitar 15 mili ya teman-teman. Nih seperti ini, putih dia warnanya. Nanti kita aduk lagi di tangki 16 liternya teman-teman. Jadi kita masukkan tangki dulu ini. Kita akan tambahkan air lagi ya teman-teman ya, di dalam sini sekitar setengah ember ini. Tujuannya tadi ya agar tidak terlalu pekat untuk insektisidanya, karena kita campur dengan pupuk. Oke, sudah cukup. Nah lalu kita lanjut untuk kita campurkan pupuknya ini nanti. Baik teman-teman, kita langsung aja lanjut ke nutrisinya ya teman-teman ya. Oke, di sini kita modern full nggak banyak ya teman-teman ngasihnya. Kita nggak banyak ngasihnya ya teman-teman, sekitar 2 sendok aja. Ini 2 sendok makan ya teman-teman. Nah 2 sendok makan ini sekitar 30 mili. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke nutrisi lainnya ya teman-teman ya, yaitu ini asam aminonya ya teman-teman ya. Ini organik teman-teman dari Bayer ini. Ini sama seperti halnya yang pupuk Modern Volt tadi, kita kasih 2 tutup. Mohon maaf, maksud saya 2 sendok makan ini ya teman-teman. Mohon maaf, perkataan saya tadi salah. 2 sendok aja teman-teman. Nah ini sudah 30 mili teman-teman. Mantap. Asam aminonya ini cukup baik ya teman-teman, cukup bagus. Nah untuk perekatnya ini kita masukkan di terakhir ya teman-teman ya. Terakhir aja ini untuk perekatnya. Perekatnya kita masukkan terakhiran aja. 1 sendok aja kalau perekatnya ini teman-teman. Segini aja sudah cukup, gak usah banyak-banyak perekatnya ini. Kalau menurut saya, teman-teman yang mau ngikutin boleh, yang enggak apa-apa, karena saya cuman sharing dan membuat dokumen di channel YouTube ini. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang pemula bisa terbantu dengan adanya video ini ya. Mohon saya minta bantuannya untuk subscribe, like, share, dan komennya ya teman-teman. Terima kasih yang sudah melakukan semua itu. Saya ikut senang rasanya karena saya terus semangat ya teman-teman ya.
walaupun apa hasilnya ada yang lihat atau enggak, yang penting gimana ya, buat dokumen kalau itu memang di YouTube ini menghasilkan ya alhamdulillah, itu bonus lah, anggapannya seperti itu aja. Dan saya tujuannya selain untuk menjadi dokumentasi dan juga bisa buat jadi pengalaman teman-teman yang mau ingin mulai bertani, khususnya untuk pemula ya teman-teman ya, karena gimana pun juga saya ini pemula banget ya teman-teman ya. Jadi kita sama-sama sharing aja. Teman-teman yang mau sharing langsung aja ketikkan di kolom komentar ya teman-teman. Saya mohon sekali kritik dan sarannya dari teman-teman tentunya. Baik teman-teman, oke kita langsung aja lanjut masukkan ke dalam tangkinya ya. Dia pasti keluar busanya seperti ini teman-teman. Kalau pakai perekat kayak sabun. Kita lepas saringannya ya. Ini kayak gini loh teman-teman. Tuh, kayak sabun. Dan kita lanjut aduk lagi. Karena tadi ada kandungan emamectinnya ya, belum tercampur maksimal. Sebenarnya kita ketika bawa tangki itu sambil kita goyangkan itu sudah bisa tercampur, tapi lebih alangkah baiknya ya seperti ini ya teman-teman ya, lebih maksimal lah, merata jadinya teman-teman. Oke, sudah cukup ya teman-temanku. Kita langsung aja proses ke penyepraian menggunakan spray kabut seperti ini ya teman-teman. Ini lubang 4, matanya 4.